Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Octavia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Menurut Reja Mudiaharjo, bahwa ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Hakikat usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari lembaga formal dan non-formal, makna pendidikan sebagai usaha membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi, pada ilmu pendidikan ini terdapat dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan. Ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang didukung oleh fakta dan nyata. Sedangkan pendidikan ialah suatu proses yang mana segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaannya. Jadi, ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Ilmu pendidikan ini bisa dikatakan sebagai ilmu jika dia memiliki 3 komponen. Yang pertama adanya ontologi, yang kedua adanya epistemologi, dan yang ketiga adanya aksiologi. Jika ilmu pendidikan tersebut tidak memiliki 3 komponen itu, maka ilmu pendidikan tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Menurut Plato, melalui karyanya yang berjudul Republika, menggunakan metode dialektika untuk memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk berpikir sendiri tentang musik, pernikahan, pemerintahan, perundang-undangan, dan lain-lain. Menurut Santo Benedictus dari Nursia, mendirikan ordonya di Monte Cassino, Italia, dengan dekrip ketat yang meminimkan kebebasan dalam pendidikannya. Menurut William F. O'Neill, pendidikan yang meminimkan kebebasan itu sebagai pendidikan yang konservatif. Menurut Ahmad D. Marimba, dalam Hasbullah, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik secara sadar terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan ada 3. Yang pertama, usaha adalah bimbingan, pimpinan atau pertolongan dan dilakukan secara sadar. Yang kedua, ada pendidik, pembimbing atau penolong. Yang ketiga, ada yang dididik atau si terdidik. Fungsi pendidikan memberi manusia pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tetapi manusia membutuhkan pada waktu dewasa. Faktor-faktor yang terdapat di dalamnya yaitu bahwa pengertian pendidikan menuju suatu proses bimbingan, tuntunan, atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Jadi Plato di sini berpendapat melalui karyanya yang berjudul Republika dengan menggunakan metode dialektika untuk memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk berpikir sendiri. Meski kebebasan di dalam pendidikan diakui perlunya sejak awal adanya pendidikan, tetapi di dalam perjalanan sejarah yang ada, cukup banyak paradigma-paradigma yang meminimalkan kebebasan di dalam pendidikan. Sedangkan menurut F. O'Neill, pendidikan yang meminimkan kebebasan itu sebagai pendidikan yang konservatif. Dan di sini terdapat unsur-unsur dalam pendidikan, yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, ada usaha adalah bimbingan, pimpinan atau pertolongan dan dilakukan secara sadar.
Yang kedua, ada pendidik, pembimbing atau penolong seperti guru, dosen, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada yang dididik atau si terdidik seperti siswa dan mahasiswa. 2. Unsur-unsur pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, ada 6 unsur pendidikan yang dapat membangun pola interaksi. Unsur satu dan unsur lainnya tidak bisa dipisahkan karena kesemua unsur-unsur tersebut saling memengaruhi atau saling melengkapi dan saling memperkaya. Yang pertama, unsur tujuan pendidikan. Menurut Langeveld dalam bukunya Back Novel Theories Pedagogik, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Yang kedua atau yang B ada unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Menurut Weinstein dan Hasbullah, secara umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Pribadi dewasa memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai individualitas yang utuh, mempunyai sosialitas yang utuh, mempunyai norma kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terakhir bertindak dengan norma dan nilai-nilai atas tanggung jawab sendiri demi kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan masyarakat atau orang lain. Pada unsur-unsur pendidikan, di sini terdapat 6 unsur. Yang pertama ada unsur tujuan pendidikan, yang kedua ada unsur guru atau pendidik, yang ketiga adanya unsur siswa atau peserta didik, yang keempat adanya unsur lingkungan, yang kelima adanya unsur alat pendidikan, dan yang keenam atau yang terakhir adanya kepemimpinan sekolah. Unsur tujuan pendidikan. Yang pertama itu unsur tujuan pendidikan. Nah, dalam unsur tujuan pendidikan itu ada 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Tujuan umum adalah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Sedangkan tujuan khusus adalah pengkhususan dari tujuan umum. Dan tujuan sementara adalah karena perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai dengan sekaligus karena perlu ditempuh setingkat demi setingkat atau tahap demi tahap. Tujuan perantara adalah tujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Misalnya anak dapat membaca dan menulis. Tujuan insidental adalah tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Misalnya, seorang ayah memanggil anaknya dengan tujuan untuk mencapai kepatuhan. Yang kedua itu ada unsur guru atau pendidik. Unsur guru atau pendidik ini memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Menurut Weinstein dan Hasbullah, mengatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat itu dapat menjadi pendidik pribadi dewasa asalkan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu mempunyai individualitas yang utuh, mempunyai sosialitas yang utuh, mempunyai norma kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terakhir itu bertindak dengan norma dan nilai-nilai atas tanggung jawab sendiri demi kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan masyarakat atau orang lain. Yang ketiga atau yang C itu unsur siswa atau peserta didik. Sutari dalam Hasbullah mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan arti sempit peserta didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Winasanjaya mengemukakan bahwa ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu yang pertama asumsi filosofis tentang pendidikan, yang kedua asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, dan yang ketiga asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. Keempat atau yang D itu unsur lingkungan. Menurut Sartain dalam Hasbullah, lingkungan atau environment meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan cara-cara tertentu, mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan atau life process.
Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu external or physical environment, internal environment, dan social environment. Dan ada 3 tahap yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pengenalan pada lingkungan, pemahaman apa itu lingkungan, dan bagaimana aplikasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah memegang peranan penting dalam perkembangan anak didik. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangannya jika dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima atau yang itu adanya unsur alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi, dalam unsur pendidikan yang ketiga itu adalah unsur siswa atau peserta didik. Peserta didik itu adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Wina Sanjaya pun mengemukakan ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu ada 3 asumsi. Yang pertama, asumsi filosofis tentang pendidikan. Yang kedua, adanya asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan. Dan yang ketiga, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran, karena siswa atau anak didik yang menjadi pokok persoalan. Jadi, dalam proses pembelajaran yang diperhatikan pertama kali adalah siswa, yaitu bagaimana keadaan dan kemampuannya baru setelah itu menentukan komponen yang lainnya. Yang keempat itu unsur lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu external or physical environment, internal environment, dan social environment. External or physical environment yaitu lingkungan alam atau luar, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia. Sedangkan internal environment itu lingkungan dalam, yaitu segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. Yang ketiga, social environment atau lingkungan sosial, yaitu semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Dan ada 3 tahap juga yang harus kita perhatikan, yaitu pengenalan pada lingkungan, pemahaman apa itu lingkungan, dan bagaimana aplikasinya. Dan yang kelima itu ada unsur alat pendidikan. Yang dimaksud dengan unsur alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan. Alat pendidikan merupakan unsur pendidikan sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang F atau yang ke-6 yaitu kepemimpinan sekolah. Sutisna merumuskan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Kualitas hasil dari sebuah pendidikan sangat bergantung pada faktor guru, siswa, lingkungan sekolah, dan kepemimpinan sekolah itu sendiri. Sedangkan keempat unsur tersebut akan sangat dipengaruhi oleh unsur yang keempat, yaitu kepemimpinan sekolah. Yang B, landasan ilmu pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, yakni agama, filsafat, ilmiah, dan yuridis. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan prinsip berbagai dan praktek berbagai aliran filsafat. Melalui studi pendidikan, antara lain kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dan dalam landasan filosofis pendidikan terdapat berbagai aliran filsafat.
antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lainnya. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Jadi, unsur yang keenam atau yang terakhir yaitu kepemimpinan sekolah. Menurut Toha, gaya kepemimpinan itu merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Jadi, gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Kepemimpinan yang berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Yang B, landasan ilmu pendidikan. Landasan ilmu pendidikan ini terdapat 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan hukum atau yuridis pendidikan. Dan yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Dalam asumsi-asumsi menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan itu berasal dari berbagai sumber, yaitu agama, filsafat, ilmiah, dan yuridis. Yang pertama, kita membahas tentang landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Nah, di landasan filosofis pendidikan ini terdapat aliran filsafat, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lainnya. Yang kedua, landasan hukum yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif atau ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya, yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan disebut juga landasan ilmiah pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, dan yang terakhir landasan antropologis pendidikan. Jadi, dalam landasan ilmu pendidikan yang kedua itu adanya landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan yaitu upaya mengidentifikasikan dan mengelompokkan jenis-jenis landasan pendidikan, di samping dapat dilakukan berdasarkan sumbernya, dapat pula dilakukan berdasarkan sifat isi dari asumsi-asumsinya. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Dalam landasan ilmiah pendidikan ini disebut juga sebagai landasan deskriptif, dan bisa juga disebut dengan landasan faktual pendidikan. Dalam landasan deskriptif pendidikan itu meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, dan landasan antropologis pendidikan. Adapun landasan preskriptif pendidikan itu adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal dan dicita-citakan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan berjalan dengan baik dan akan meminimalisirkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.